Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, saya akan menganalisa kembali bagaimana perkembangan pergerakan indeks ISG, dan ada 5 saham yang akan saya bahas hari ini. Ada Semen Gresik, ada KAEP, ada MDKA, ada INKP, dan ada TKIM. Nah, kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari ini sempat naik ke level tertingginya di 5111, sempat breakout dari resistannya di 5100, tapi kemudian ditekan dan dibawa turun lagi, dan di sesi 2 malah turun 0,46% ke level harga 5052. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal bisa dikatakan karena belum ada konfirmasi dari global ataupun Indonesia tentang keadaan ekonomi, keadaan yang sekarang saat ini pandemi COVID juga belum menurun. Jadi seperti ulasan saya, analisa saya sebelumnya, saat dia menyentuh 5100 dia akan turun lagi. Seperti itu. Untuk indeks masih berpotensi menguji resistennya di 5100, tapi juga berpotensi akan turun lagi ke 5000 ataupun malah ke bawah 5000. Tapi yang penting ISG selama bertahan di atas dynamic support EMA 20, ISG masih aman. Kalau sudah breakdown dari dynamic EMA 20 ya ke arahnya ke 4800 untuk ISG. Jadi hati-hati. Tapi bisa terlihat bar chart di atas 0 lebih tinggi dari bar chart hari sebelumnya, dan terlihat garis indikator MACD warna biru mengarah ke atas dan menjauhi garis merah. Ya, seperti itu aja untuk indeks. Masih sideways di range harga 4800 sampai 5100, dan sekarang di dekat resistennya di 5100. Kita langsung saja ke saham pertama. Pada saham pertama ada SMGR yang pada hari ini sempat rebound ke level tertingginya di 9850, tapi di sesi kedua dibawa turun dan tutup di 9500, turun 2,31%. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR hari ini breakdown dari dynamic supportnya EMA 20. Potensi kemana? Kalau melihat candle seperti ini, potensinya ke arah 8400. Saya sudah masang target, tapi support terdekatnya di 9000. Jadi seperti itu. Tapi kalau besok SMGR bisa rebound dan tutup minimal di atas di 9700, ya akan berpotensi Semen Gresik akan melanjutkan kenaikannya, menguji resisten di 10.000 dan 10.200. Di 10.000 tuh ada EMA 150. Jadi yang mau spekulasi buy, hati-hati. Sekarang udah di area support dan sudah breakdown, mending nunggu dulu, nunggu di bawah di 8.450 atau nunggu dia break dari level harga 10.000. Kalau tutup di 10.000, nah potensi bagus karena sudah 2 kali diuji. Harusnya ketiga kali dia harusnya bisa rebound dulu, minimal ke 10.500. ini bisa dia 10.500 menguji resistannya EMA 200. Untuk Semen Gresik masih sideways di range harga terdekatnya itu di 9.500 sampai 10.000. Seperti itu untuk Semen Gresik. Kita lanjut kita ke saham kedua. Saham kedua ada KAEP yang pada hari ini naik 7% ke level harga 1210 pada sesi kedua ya. Mau akhir-akhir perdagangan dia rebound yang cukup tinggi 7%. Secara teknikal bisa dikatakan mantul dari supportnya cukup bagus karena candle hari ini panjang dan terlihat bar chart di atas 0 naik dengan signifikan tingginya, dan arah indikator biru mengarah ke atas dan indikator merah juga mengarah ke atas. Tapi sayangnya KAEP walaupun dia hari ini breakout dari EMA 150-nya, tapi KAEP tutup di bawah EMA 60. Untuk potensi besok KAEP akan melanjutkan kenaikan, minimal dia breakout dulu lah, menguji resistannya EMA 60 di 1220. Kalau besok bisa breakout dan tutup di atas itu, KAEP akan melanjutkan kenaikan ke 1400. Di situ ada resisten kuatnya, yang resisten sideways yang sudah berapa kali dia uji tapi gagal. Apakah ini momentumnya untuk KAEP kembali menguji resisten di 1400? Kita lihat besok. Kalau besok bisa tutup di atas 1220, potensi KAEP ke 1400.
Ya, seperti itu aja untuk AF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada MDKA yang juga naik cukup tinggi hari ini di 5% ke level harga 1535. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA setelah breakout dari resisten kuat yang sudah berapa kali diuji tapi gagal, dan hari ini terlihat dari kemarin volumenya tinggi, cukup bagus untuk MDKA ya. Uptrend bisa terkonfirmasi uptrend kalau besok tetap tutup di atas 1500 seperti itu. Dan arah selanjutnya kemana? Saya sudah memasang target untuk MDKA ke 1700. Walau ke arah target ini perlu waktu dan tidak langsung signifikan, dia bisa saja langsung dia menutup langsung ke 1700, tapi bisa juga pelan-pelan dan bahkan bisa juga malah tidak mampu ke situ dan kembali ke bawah koreksi menguji support kuatnya di 1390. Untuk MDKA selama bertahan di 1400 atau di 1390 potensi masih mengarah ke atas. Jadi yang mau spekulasi buy tunggu di bawah aja. Ini atau nunggu 2 atau 3 candle lagi ke depan bagaimana pergerakannya. Nah, bisa untuk spekulasi buy membuat trading plan dan titik cut lossnya. Kalau kayak gini kan agak susah nih membuat trading plan cepat karena candlenya juga panjang ya. Seperti itu untuk MDKA, potensi untuk bullish reversal. Kita lanjut ke saham keempat ada INKP yang pada hari ini ditutup naik 3,3% ke level harga 7.825. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal INKP juga breakout setelah 2 kali menguji dynamic EMA 200 dan di hari ketiga dia breakout dan lanjut breakout dan lanjut breakout di hari ketiga. Potensi kemana? Kalau dilihat dari volume yang naik dan bar chart di atas 0 yang semakin hari semakin naik, dan terlihat juga golden cross dan arah indikator biru, garis biru juga mengarah ke atas, potensi INKP akan menguji resistennya di 8000 terdekat dan lanjut ke 8500. Seperti itu untuk yang mau spekulasi buy. Hati-hati, ini INKP sudah tinggi ya. Jadi mending kalau mau spekulasi buy nunggu di mana? Nunggu di 7400. Bisa nunggu di daerah supportnya ini yang resisten dia breakout pada hari Rabu kemarin. Seperti itu untuk INKP, masih strong uptrend juga. Ini potensi bagus ini kalau dia mampu breakout dari 8500 ini, arah selanjutnya ke 10.000 ya. Seperti itu, terlihat dari chart juga cukup menarik untuk INKP. Kita lanjut ke saham terakhir ada TKIM yang pada hari ini naik tipis 0,35%, sempat menyentuh level tertingginya di 7.425, tapi kemudian di sesi kedua dibawa turun. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM gagal breakout dari resistennya di 7.470. Kemana arah TKIM? TKIM akan menguji support dinamiknya EMA 150 di 7.125. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ya ke 6.170 lagi TKIM, tapi masih berpotensi untuk besok kalau market mendukung dan bisa bagus. Potensi TKIM akan kembali menguji resistennya di 7.400 selama bertahan di atas dynamic support EMA 150. TKIM masih bagus untuk jangka pendek. Yang mau spekulasi buy, ini sudah agak tinggi ya, resikonya ya dibawa turun, mending nunggu di bawah aja. Beli di 6.170, tunggu di bawah sini atau nunggu dia breakout dari 7.470. Seperti itu untuk TKIM. Lanjut kita ke saham Tower. Tower pada hari ini ditutup turun tipis 0,47% ke level harga 1070. Nah, bisa terlihat secara teknikal Tower ada 2 candle di bawah saat dia uji resistennya. Arah selanjutnya menguji support di 1040, support terdekatnya di 1040, tapi untuk arah lebih lanjut ya ke bawah 1000 ini di 940 yang sempat dia mantul saat menguji resistennya di 1040. Nah, seperti itu untuk Tower. Terlihat juga bar chart di atas 0 sudah mengecil dan berpotensi membuat bar chart di bawah 0, dan terlihat juga MACD sudah arahnya ke bawah, mengarah untuk mendekati garis indikator merah
Terlihat juga volume mulai mengecil, jadi kekuatan untuk naik pun tidak ada. Bisa dikatakan tidak besar untuk mendorong tower naik menguji resistennya di 1115. Jadi yang mau spekulasi buy, nunggu di 1040 bisa buy, cut lossnya di 980 sampai 970, bisa cut loss di situ 6 sampai 7% ya. Resiko lossnya, profitnya berapa? Profitnya kalau cut lossnya di situ, profitnya kalau beli di 1040 ya profitnya kurang lebih seperti ini. Profitnya ada di 7,3%. Kita lihat kalau kita buy di harga 1040, cut lossnya di beda 1% aja. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman, apakah sanggup atau bisa dengan resiko yang seperti ini, naiknya di 7% dan turunnya ada di 7% juga di 6,82. Ya, seperti itu aja untuk tower. Hati-hati, tidak mau beresiko, nunggu aja dulu di bawah 1000 nih, di 1090, di 990 bisa buy on support, cut lossnya ya di 970 atau 960. Seperti itu untuk tower. Ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa kalau channel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan Bapak Ibu menjual, membeli atau menyimpan sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.